Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Rizmansyah dari kelas 7E dengan NPM 221063111018. Kepada yang terhormat yaitu Ibu Lilis Karyawati SAG, MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan sebentar. Pernahkah kalian merasa waktu berjalan begitu cepat ketika bermain gadget? Baru buka TikTok sebentar, tahu-tahu sudah 2 jam berlalu. Atau mungkin kalian pernah makan sambil scroll Instagram, belajar sambil main game, bahkan tidur pun masih ditemani oleh gadget. Itulah kenyataan yang banyak terjadi di sekitar kita saat ini. Gadget pada dasarnya adalah hasil dari kemajuan teknologi. Benda kecil ini memang luar biasa. Dengan satu genggaman tangan kita bisa belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan menjelajahi dunia. Gadget telah memudahkan hidup manusia dalam berbagai hal. Namun di balik semua manfaat itu, ada sisi gelap yang sering kita abaikan. Gadget bisa menjadi sahabat terbaik, tapi juga bisa menjadi musuh terbesar jika digunakan tanpa batas. Menurut beberapa penelitian, remaja zaman sekarang menghabiskan lebih dari 6 jam setiap hari di depan layar gadget. Waktu sebanyak itu bisa saja digunakan untuk hal yang jauh lebih produktif, yaitu dengan cara belajar, berolahraga, atau mengembangkan bakat. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang terjebak dalam dunia maya hingga lupa dunia nyata. Pertama-tama di sini kita akan bahas dampak dari penggunaan gadget itu sendiri. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan mata lelah, penglihatan kabur, bahkan gangguan tidur. Selain itu, posisi tubuh yang salah saat bermain gadget bisa memicu sakit leher dan punggung. Tidak jarang juga kita lupa bergerak, duduk berjam-jam tanpa aktivitas fisik. Hal ini bisa memicu obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Kedua, dampak terhadap perilaku dan mental. Gadget bisa membuat seseorang menjadi kecanduan. Setiap kali ada notifikasi, otak kita melepaskan hormon dopamin, hormon yang memberi rasa senang. Inilah sebabnya mengapa kita sulit melepaskan gadget. Bahkan banyak orang menjadi mudah marah, tidak sabaran, dan sulit fokus karena terlalu sering berpindah perhatian dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Lebih parah lagi, banyak anak muda yang mulai menutup diri dari lingkungan sosial. Mereka lebih nyaman berinteraksi lewat layar daripada berbicara langsung. Akibatnya, kemampuan komunikasi dan empati antar sesama menjadi menurun. Lalu yang ketiga yaitu dampak terhadap prestasi belajar. Coba jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita menunda belajar karena keasikan main gadget? Sekali kita membuka game atau media sosial, niat belajar bisa hilang seketika. Fokus terpecah, nilai sekolah menurun, dan tanggung jawab pun terabaikan. Gadget seharusnya membantu kita belajar, bukan malah menjadi penghalang. Lalu yang keempat, ada bahaya dunia maya. Gadget memberi kita akses ke internet tanpa batas. Tapi ingat, di balik layar juga ada ancaman serius, yaitu konten negatif, cyberbullying, penipuan online, hingga penyebaran hoax. Tanpa pengawasan dan kesadaran yang cukup, generasi muda bisa terjerumus ke hal-hal yang berbahaya, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Teman-teman coba bayangkan berapa banyak waktu berharga yang sudah kita buang hanya untuk bermain gadget. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengobrol dengan keluarga, membantu orang tua, atau mengasah keterampilan baru. Kita hidup di zaman modern, tapi bukan berarti kita harus diperbudak oleh teknologi. Gadget memang pintar, tapi kita harus lebih pintar dari gadget. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan?
Solusinya yaitu pertama, gunakan gadget dengan bijak. Kedua, batasi waktu bermain dan gunakan lebih banyak waktu untuk kegiatan positif. Ketiga, gunakan gadget untuk belajar, membaca, atau mencari inspirasi. Keempat, eh, yang terpenting jangan biarkan gadget menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Mulailah dari hal kecil. Letakkan ponsel saat makan bersama keluarga, matikan notifikasi ketika belajar, dan gunakan waktu luang untuk aktivitas nyata di dunia nyata. Teman-teman, masa depan bangsa ada di tangan kita. Jadilah generasi muda yang bijak untuk menggunakan teknologi, bukan generasi yang dikendalikan oleh teknologi. Mari kita jadikan gadget sebagai alat untuk membangun masa depan, bukan alat yang menghancurkannya. Sekian pidato saya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.